Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen, penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Alan Melan. Saya bekerja di SDN Cilincing 06, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2021. Saya mengambil pelajaran di kelas 5, tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran pertama. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan kepada Bapak Ibu dosen supaya praktek pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Kita berjumpa lagi di hari Senin yang cerah ini di tanggal 19 Juli tahun 2021. Untuk kegiatan di pagi ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, tanpa ada kekurangan apapun. Yang sedang sakit atau ada keluarga yang sedang sakit, Bapak doakan semuanya lekas sembuh, lekas sehat semuanya ya. Bagaimana kabarnya? Baik semua anak-anak? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah, baik semua. Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir di Google Meet di pagi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, dan pembelajaran 1 ya tentang ide pokok dan organ gerak manusia. Baik, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang berdoa hari ini, Bapak minta tolong kepada Alvin untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Alvino. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah mengisi daftar hadir semua? Sudah, Pak. Ada. Kalau yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi lalu dikirim screenshotnya kepada Bapak ya melalui Japri. Bapak. Ya, untuk anak-anak, Bapak tidak lupa mengingatkan kepada anak-anak semua untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Apa aja 5M itu? Yang pertama adalah memakai masker. Ya, lalu yang kedua adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak ya minimal 2 meter. Lalu yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi kita tidak boleh berkerumun terlebih dahulu. Lalu yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Jadi kita disarankan untuk tidak berpergian terlebih dahulu ya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia kebangsaan, bangsa yang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Tanahku hidup bangga, satu rakyat
Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang mengenal alat gerak pada hewan. Ya, ada yang masih ingat gerak pada hewan ada apa saja? Kaki. Dengan kaki, pintar. Dengan apa lagi? Sayap. Dengan perut. Ekor. Dengan merayap. Sayap. Ular. Bulat. Oke, sip. Ikan. Ikan dengan sirip dan ekor bergeraknya. Kalau burung bergerak dengan apa? Sayap. Kaki. Bergerak dengan sayap. Ya. Di sini Bapak mempunyai lagu tentang alat gerak pada hewan. Iramanya itu pelangi-pelangi. Ya. Kalian tahu lagu pelangi-pelangi? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, masa sih Faiz nggak tahu lagu pelangi-pelangi? Tahu Pak. Contoh, Bapak contohkan terlebih dahulu ya. Udah apa Pak? Kaki untuk berjalan, sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, perut untuk merayap. Setiap binatang punya alat gerak, berbeda tergantung tempat hidupnya. Oh, lagunya seperti itu ya. Bisa Pak. Oke, silakan mikrofonnya dinyalakan. Kita menyanyikan bersama-sama ya. Untuk berjalan, sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, perut untuk merayap. Setiap binatang punya alat gerak, berbeda tergantung tempat hidupnya. Ya, sekali lagi. Untuk berjalan, sirip untuk berenang, sayap untuk terbang, perut untuk merayap. Setiap binatang punya alat gerak, berbeda tergantung tempat hidupnya. Untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan cara menjaga kesehatan organ gerak pada manusia. Ya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyajikan laporan cara menjaga kesehatan organ gerak dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan identifikasi cara mencari pokok pikiran dalam teks bacaan. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pagi hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, apakah kamu atau orang di sekitar kamu itu pernah mengalami kecelakaan, bisa jatuh ya, atau misalkan sedang bermain terpleset yang menyebabkan kesleo? Ada? Saya Pak. Oh, pernah mengalami sendiri ya? Saya Pak pernah Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak pernah Pak. Sembuh Pak. Yang kesleo kira-kira sakit apa tidak?
Sakit. Ya. Ya, kira-kira Sakit, Pak. kalian tahu tidak apa penyebab dari keselio itu, nak? Ada yang tahu penyebabnya apa? Jatuh main bola. Jatuh, ya. Kilir, Pak. Ada yang terkilir, ya pintar. Nah itu adalah, nah kaki itu merupakan salah satu alat gerak pada manusia, ya. Nah kaki itu bisa saja sakit karena kesleo, ya, bisa tergilir dan lain-lain. Lalu apa penyebabnya? Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang itu. Di sini Bapak mempunyai video pembelajaran tentang cara menjaga alat gerak pada manusia. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, sekarang amatilah ilustrasi 2 kegiatan berikut ini. Sahabat cerdas, pada ilustrasi tersebut terdapat 2 kegiatan. Yang pertama, mengendarai sepeda motor. Dan yang kedua, bersepeda. Menurut pendapatmu, kegiatan manakah yang lebih menyehatkan? Tentu kegiatan bersepeda lebih menyehatkan. Lalu tahukah kalian mengapa bersepeda merupakan kegiatan yang lebih menyehatkan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar, karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Tentu jawabannya iya. Karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tubuh yang bergerak aktif menjadi lebih sehat karena tubuh digunakan sesuai fungsinya. Ketika bergerak, organ gerak seperti tulang, otot, dan sendi bekerja. Otot, tulang, dan sendi dilatih untuk dapat bekerja sesuai fungsinya. Oke, sudah dilihat semua tadi video pembelajarannya? Sudah. Kira-kira tadi membahas, Pak. Sudah. kita tadi membahas tentang apa, nak? Video pembelajarannya. Pergerakan pada kaki, Pak. Manusia. Ya, organ gerak, cara menjaga organ gerak pada manusia. Ya. Tadi di video tersebut diilustrasikan ada yang sedang bersepeda dan ada yang sedang mengendarai sepeda motor, ya. Nah, dari ilustrasi tersebut kira-kira mana yang lebih sehat? Bersepeda. Bersepeda. Bersepeda, Pak. Kenapa alasan bahwa bersepeda itu lebih sehat dibandingkan naik motor? Ada yang tahu? Karena menggoes. Karena menggoes. Apalagi alasannya? Karena menghirup udara segar, Pak. Karena menghirup udara segar. Ada lagi? Karena mengeluarkan tenaga, Pak. Karena mengeluarkan tenaga. Ada lagi? Hebat-hebat semua. Nah, cara untuk menjaga kesehatan alat gerak manusia yang pertama adalah
meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan ya. Jadi ketika kalian makan setiap hari, usahakan makanannya itu yang mengandung kalsium ya. Ada susu ya, lalu ada buah-buahan, ada sayur-sayuran ya. Nah, diusahakan makan makanan yang mengandung kalsium itu supaya alat gerak kita menjadi sehat. Di sini cara yang kedua adalah berjemur pada sinar matahari di pagi hari ya. Nah, berjemur pada sinar matahari di pagi hari ini sangat bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Karena apa? Karena sinar matahari di pagi hari itu mengandung vitamin D yang baik untuk tulang kita. Kesehatan alat gerak manusia yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D ya. Dia harus diperhatikan. Di sini vitamin D itu ada telur, ada kacang-kacangan ya, ada ikan atau daging ikan. Nah, itu adalah salah satu makanan yang banyak mengandung vitamin D. Karena vitamin D itu baik sekali untuk kesehatan tubuh kita, terutama tulang ya. Lalu yang keempat, berolahraga dan beraktivitas yang cukup. Nih, di sini ada kata-kata berolahraga dan beraktivitas yang cukup. Jadi kita tidak boleh berlebihan ya. Olahraga baik, beraktivitas baik, tetapi tidak boleh berlebihan. Nah, lalu yang terakhir adalah menghindari sikap tubuh yang salah ya. Nah, jadi itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan alat gerak manusia ya. Di yang pertama apa tadi nak? Kandungan kalsium dalam asupan makanan. Iya, pintar, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Yang kedua apa? Berjemur pada sinar matahari. Pintar sekali, berjemur pada sinar matahari pagi. Yang ketiga apa nak? Berolahraga dan Perhatikan asupan Yang ketiga, memperhatikan asupan vitamin D. Yang keempat apa nak? Berolahraga dan beraktivitas. Memperhatikan Yang terakhir, menghindari menghindari sikap tubuh yang salah. Itu adalah cara menjaga kesehatan alat gerak manusia. Nah, sekarang tugas kalian boleh diskusikan dengan keluarga atau dengan kakak di rumah ya, tentang bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bisa didiskusikan bersama orang tua atau kakak. Nanti sajikan hasil diskusinya ke dalam format penyajian ya. Nanti ada di bawah ini ya. Dan formatnya seperti ini. Oke, sekarang sudah disiapkan semua alat tulisnya nak? Yang sudah ada alat tulisnya, nanti silakan boleh ditulis seperti ini di tengah, cara menjaga kesehatan gerak manusia. Setelah itu kalian silakan tulis, diskusikan dengan kakak atau orang tua cara menjaga kesehatan gerak manusia. Ditulis semua ya. Tadi ada 5 yang sudah Bapak contohkan. Oke, sudah cukup nak? Siapa yang mau menjawab bagaimana cara menjaga kesehatan gerak pada manusia? Ada yang bisa menjawab? Caranya bagaimana nak? Gizi. Dengan makan makanan yang bergizi, pintar sekali. Lalu dengan apa? Dengan olahraga. olahraga secara teratur, pintar. Lalu ada apa lagi nak? Pagi hari. Di pagi hari. Senam. Menjaga asupan makanan ya. Lalu memperhatikan asupan vitamin D ya. Nah, itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan gerak pada manusia. Oke, sekarang di sini siapa yang hobi bersepeda? Ada yang hobi bersepeda? Iya, Pak. Oke, banyak ya yang hobinya bersepeda ya. Ya Pak.
bersepeda itu merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, ya. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, ke sekolah, ke pasar, dan lain-lain, ya. Ada juga yang hanya untuk main saja. Nah, sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Itu adalah salah satu manfaat dari bersepeda. Nah, dalam teks tadi itu terdapat pokok pikiran. Kira-kira apa sih pokok pikiran itu? Nah, lalu bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Nah, di sini kita akan belajar tentang pokok pikiran dan cara menentukan pokok pikiran. Oke, di sini Bapak mempunyai video pembelajaran tentang bagaimana cara menentukan pokok pikiran. Silakan perhatikan videonya baik-baik. Halo semua, perkenalkan, namaku Bob. Teman-teman, kali ini Bob akan menjelaskan tentang pokok pikiran dari sebuah teks bacaan. Untuk itu, simak terus penjelasan berikut ini ya. Pada suatu teks bacaan, tentunya memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran itulah yang mempengaruhi terbentuknya sebuah teks atau paragraf. Tahukah kalian apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Teman-teman, setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Dalam sebuah paragraf, terdapat kalimat utama atau kalimat pokok dan kalimat penjelas. Inti dari sebuah paragraf biasanya dapat dilihat pada kalimat utama atau kalimat pokok. Sedangkan kalimat-kalimat penjelas merupakan uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Teman-teman, pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, akhir, dan campuran, atau biasa disebut dengan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif merupakan kalimat utama atau kalimat pokok yang berada di awal paragraf. Kemudian diikuti oleh kalimat penjelas. Teman-teman, selanjutnya, tahukah kalian apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif merupakan kalimat utama atau kalimat pokok berada di akhir paragraf. Kemudian, untuk kalimat penjelas terdapat sebelum pada kalimat utama. Kemudian, campuran. Paragraf ini merupakan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan kalimat penjelasnya berada di tengah-tengahnya. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari Bob tentang pokok pikiran atau pikiran utama dari sebuah teks bacaan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa, dah. Oke,
dari video pembelajaran yang tadi dapat kita cermati bahwa cara menentukan ide pokok itu yang pertama, dalam setiap paragraf itu memiliki sebuah gagasan utama atau pikiran pokok, ya. Nah, pikiran pokok ini atau pokok pikiran ini dilihat pada kalimat utama, ya. Kalimat utama itu tidak mesti atau tidak sama dengan kalimat pertama, ya. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau ada di awal dan di akhir paragraf, ya, yang tadi dijelaskan, ya. Kalau kalimat utamanya itu di awal paragraf, itu namanya adalah kalimat deduktif. Sedangkan kalau kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf, maka namanya kalimat induktif. Nah, di sini untuk tugas kalian, silakan kamu nanti cari pokok pikiran dari teks pada video pembelajaran berikut ini, ya. Jadi di sini nanti di videonya ada sebuah teks bacaan di mana kalian menentukan atau mencari pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada di dalam teks, ya. Nanti silakan disiapkan buku dan alat tulisnya. Kalau sudah ketemu langsung bisa ditulis, ya. Silakan perhatikan baik-baik videonya. Sahabat cerdas, kegiatan yang dapat melatih dan menjaga kesehatan organ gerak, salah satunya adalah bersepeda. Selain menyehatkan, bersepeda juga menyenangkan untuk dilakukan. Sekarang, marilah kita baca bacaan berikut ini mengenai manfaat bersepeda. Kemudian, kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot. Bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sudah dilihat, ini paragraf pertama, ya. Ini paragraf pertama, judulnya bersepeda. Di paragraf pertama, di sini ada bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh. Di sini ada yang tahu pokok pikirannya apa kira-kira di paragraf pertama? Iya, pintar sekali. Di bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, ya. Itu merupakan pokok pikiran dari paragraf pertama. Berarti ini merupakan paragraf adjektif. Ya, karena adanya di awal ya, pertama. Sekarang teks yang kedua. Sepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha,
Bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Kira-kira pokok pikiran dari paragraf yang kedua apa? Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Iya, pintar sekali. Bisa Bersepeda mengeluarkan keringat. mengencangkan otot-otot tubuh. Tubuh. Jadi, Mengeluarkan keringat. paragraf ini termasuk ke dalam paragraf apa, Nak? Deduktif. Deduktif, pintar sekali. Karena apa? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf, ya. Oke, lanjut. Bersepeda. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya, seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Oke, itu adalah teks bacaan tentang bersepeda, ya. Jadi tugas kalian adalah menuliskan pikiran pokok dari setiap paragraf yang tadi sudah kalian baca. Untuk teksnya nanti akan Bapak kirimkan melalui grup, ya. Jadi silakan kamu cari pokok pikiran pada setiap paragraf. Sudah paham tugasnya, Nak? Sudah. Oke, nanti ditunggu ya. Baik. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan dari awal sampai sekarang, kita sudah belajar tentang cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia. Materi yang kedua, kita sudah belajar tentang pokok pikiran dan cara mencari pokok pikiran. Sekarang ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekarang Bapak mau tanya nih, bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia? Ada yang Bersepeda. berolahraga. Apalagi, Nak? Berjemur di pagi hari. Berjemur di pagi hari, pintar. Apalagi? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat, ya. Menghindari Asupan tubuh. Lari-lari pagi. Ya, lari-lari pagi, olahraga. Nah, pokok pikiran itu biasanya berada di mana? Awal paragraf. Awal paragraf atau berada di kalimat utama. Ya. Kalau yang kalimat utamanya di awal paragraf disebut apa, Nak? Deduktif. Kalimat atau paragraf deduktif. Kalau kalimat utamanya di akhir paragraf disebut apa, Nak? Induktif. Induktif, pintar kali. Kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir paragraf, Nak? Campuran. Campuran, pintar sekali ya. Sudah pada pintar-pintar semua. Alhamdulillah kegiatan kita di pagi hari ini sudah selesai ya. Kesimpulan pembelajaran yang kita peroleh di pagi hari ini, yang pertama adalah cara menjaga kesehatan organ gerak pada manusia itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa organ gerak manusia tidak dapat bekerja, ya. Oleh karena itu kita perlu menjaga makanan kita dengan makan makanan yang tinggi kalsium dan banyak mengandung vitamin B serta selalu berolahraga, ya. Kita juga sudah belajar tentang pikiran pokok, ya. Itu merupakan gagasan utama pada setiap paragraf. Pikiran pokok itu kita bisa cari dengan cara mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Kemudian kita tentukan subjek dan predikat dari kalimat utama tersebut untuk mengetahui pikiran pokoknya. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran di pagi hari ini, Bapak mempunyai lagu tentang lagu daerah. Kita nyanyi bersama-sama.
Judul lagunya Manuk Gadali. Saat ngepung luhur jauh di awan-awan, hampir kencang-kencang bangun ayat keringan, sukunya luas tujuh umat dulu, dapat tiga bari dan tarik dulu. Sahabatnya besar, musuhkannya tendangan, gendang cinta kental, payung bandingin mana. Indonesia Jaya, resepnya hiji, rukun sekarang, hidup sauyunan para iri-iri, sulit ditanah, dibungkis bola hati, menudet jaringan bersih kasih mutia, yang satunya bangsa di negara Indonesia. Ya, itu adalah lagu daerah, merupakan salah satu kebudayaan bangsa Indonesia yang berjudul Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Dari mana, Nak? Jawa Barat. Sunda Barat. Jawa Barat, Jawa ya. Barat. Oke. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah hadir di pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bapak ingatkan kembali nanti tugasnya tolong segera dikirim ya. Untuk evaluasi dan lain-lain nanti akan Bapak kirim melalui grup ya, WA dan juga di Google Classroom ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Windy, ada Windy. Siapa? Nah, Windy silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nanti untuk besok kita akan belajar kembali ya, untuk materinya hari Rabu kita akan belajar tentang alat atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.